what is your impression on fasting? Jadi, apakah yang Anda pahami tentang puasa? Menahan diri. Okay. So that's what when the Lord gave me this revelation. Saat Allah memberikan kewahyuan ini pada saya, it took him a second to give me this revelation. Membutuhkan 1 detik saja untuk memberikan kewahyuan ini. About 3-4 years ago. Sekitar 3-4 tahun yang lalu. Until now the revelation is still growing. Tapi sampai sekarang kewahyuan itu tetap bertambah. I took him a 6 second. Tapi bagi dia hanya butuh sedetik saja. So when I receive this revelation, jadi saat saya menerima kewahyuan ini, I go around asking Christian what is their impression of fasting. Jadi saya berkeliling, saya tanya kepada banyak orang Kristen apakah yang mereka pahami tentang puasa. So first result I get from them is, jadi hal pertama yang saya temukan dari mereka adalah to restrain and weaken our flesh so that our spirit can grow stronger. Untuk mengendalikan dan melemahkan daging kita sehingga roh kita dapat bertumbuh semakin kuat. Is that your impression? Apakah itu yang Anda dapatkan tentang puasa? Second answer I get from them. Jawaban kedua yang saya dapatkan dari mereka, spiritual discipline, yaitu disiplin rohani. That makes sense to you? Masuk akal? Disiplin your spirit man. Anda mendisiplinkan manusia roh Anda. Because you eat a lot. Karena Anda banyak sekali makan. And Africa they don't have food to eat. In Africa they don't have food. Dan di Afrika tidak ada makanan. Orang-orang kelaparan. You heard something like that? Pernah dengar seperti itu? The third answer I get from them is, jawaban ketiga yang saya temukan dari mereka, to be closer to God and hear His voice, agar bisa lebih dekat pada Allah dan mendengar suara Allah. Ya. Oh ya. Right. The fourth one, yang keempat, to obtain spiritual power and spiritual breakthrough, untuk meraih kuasa rohani atau terobosan rohani. Ya. Of course. Okay. The fifth one is ridiculous. The fifth one is to slim down. Ini langsung supaya kita lebih langsing. But when you have the revelation, tetapi saat Anda memiliki pewahyuan, you find that these things are not the answer at all. Anda akan temukan bahwa kelima hal ini bukanlah jawabannya. Because of what Jesus has done on the cross, the thing that Jewish people did in the Old Testament has become a spiritual truth. Jadi karena apa yang telah dilakukan Yesus di kayu salib, segala hal yang dilakukan orang Yahudi dalam perjanjian lama menjadi kebenaran rohani. Let me explain to you. Saya mau jelaskan. The first point. Poin yang pertama, to restrain and weaken our flesh so that our spirit can grow stronger. Yaitu untuk mengendalikan dan melemahkan daging kita sehingga roh kita dapat bertumbuh semakin kuat. We have forgotten that we are born again spirit. Kita telah lupa bahwa kita adalah roh yang dilahirkan kembali. When we were baptized in water, saat kita dibaptis dalam air, we buried our old man. Kita menguburkan manusia lama kita di dalam air itu. When we were risen, saat kita keluar dari air, we rise again with Christ. Kita bangkit kembali bersama dengan Kristus. We are spiritual being. Jadi kita adalah makhluk rohani. We don't have to weaken our flesh. Jadi kita tidak perlu untuk melemahkan daging kita. Because we are new creation. Karena kita adalah ciptaan baru. The old has passed. Yang lama sudah berlalu. Amen. So this answer is not an answer at all. Jadi sebenarnya jawaban nomor 1 itu bukan jawabannya. Amen. So second point. Kemudian poin yang kedua, spiritual discipline, disiplin rohani. We are born new. Kita sudah dilahirkan menjadi baru. We are a new creation. Kita adalah ciptaan baru. Why you discipline your spirit? Mengapa Anda perlu mendisiplinkan roh Anda? It doesn't make sense. Nggak masuk akal. We are born again righteous. Kita dilahirkan kembali sebagai orang benar. When we are righteous, saat kita orang benar, we are holy. Kita ini kudus. We are
We are prosperous. kita makmur, We are full of joy. kita penuh dengan sukacita, We are full of peace. kita penuh dengan damai sejahtera. Amen. How to discipline a joyful spirit? Bagaimanakah cara kita mendisiplinkan roh yang penuh dengan sukacita? How to discipline a righteous? Bagaimanakah kita mendisiplinkan roh yang sudah benar? So this answer also not an answer at all. Jadi ternyata jawaban ini juga bukan jawaban yang tepat. Amen. So the third answer, Kemudian jawaban yang ketiga, to be closer to God and hear His voice. agar lebih dekat pada Allah dan mendengar suaranya. We are born again. Kita sudah lahir baru. We are in Christ. Kita berada di dalam Kristus. How close are we with God? Seberapa dekat kita dengan Allah? How to be closer again? Bagaimana kita bisa lebih dekat We lagi? hear Him every time. Kita dengar Dia setiap saat. Peduli kali. This is not an answer also. Jadi ini bukan juga jawabannya. Amen. So to obtain spiritual power and spiritual breakthrough, Kemudian untuk meraih kuasa rohani atau terobosan rohani, we are in Christ. kita ada di dalam Kristus. As He is, so are we in this world. Sama seperti Dia, kita We juga are full of power Kita penuh dengan kuasa. because we do not know. Tapi karena kita tidak tahu. Amen. So whatever impression I have on fasting, Jadi apapun impresi atau jawaban yang saya dapatkan tentang puasa, it's just like what Apostle Paul said. itu adalah seperti yang dikatakan Rasul Paulus. It is just like dung, Itu semuanya seperti sampah, no use. tidak ada gunanya. So let's see what the Lord mean fasting Nah, mari kita melihat apakah yang dimaksudkan Allah tentang puasa through the light of the cross. melalui terang salib. Amen. Are you ready? Siap? So Romans the 14 verse 17. Roma 14 ayat yang ke-17. For the kingdom of God is not eating and drinking, Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, but righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Remember that we are born again spirit. Ingat, kita ini adalah roh yang dilahirkan kembali. We are new creation. Kita ini adalah ciptaan baru. We have the Holy Spirit in us. Kita memiliki Roh Kudus ada tinggal di dalam kita. The Holy Spirit is our teacher. Roh Kudus adalah pengajar kita. Jesus said to the disciple, Yesus mengatakan kepada para murid, I have many things to tell you, but you cannot understand. aku masih punya banyak hal untuk diberitahukan pada kamu, tapi sekarang kamu belum bisa memahaminya. Because they do not have the Holy Spirit, the teacher in them. Karena pada saat itu mereka masih belum memiliki Roh Kudus di dalam mereka yang sebagai pengajar mereka. But for us, we have the Holy Spirit in us. Tetapi kita memiliki Roh Kudus tinggal di dalam kita. When we look at the cross, Saat kita memandang kepada salib, when we have the revelation of the cross, saat kita memiliki pewahyuan tentang the salib, Holy Spirit starts to teach us all the spiritual truth. Roh Kudus mulai mengajarkan kepada kita segala kebenaran rohani. Amen. Amin. Now, talking about fasting, Nah, bicara tentang puasa, other religion also practice fasting. agama-agama lain juga melakukan puasa. Amen. Every religion they practice fasting. Semua agama melakukan puasa. So if we say that fasting can give us all this power, all this closeness to God, and we can hear His voice, that means other religion also can do the same thing. Kalau kita mengatakan bahwa dengan puasa kita bisa mendapatkan lebih banyak kuasa, lebih bisa dekat dengan Allah, lebih bisa mendengar suaranya, maka agama-agama lain juga bisa mendapatkan semua itu. Yes. So if we can do it through our fasting, they also can do it. Jadi kalau kita bisa melakukannya melalui puasa kita, maka orang-orang di luar sana juga bisa melakukannya. But Christianity is not a religion. Tetapi kekristenan itu bukan agama. The one we believe in died for our sin. Dia yang kita percayai itu telah mati buat dosa-dosa kita. This is not happening in other religion. Ini tidak terjadi di dalam agama yang lain. Amen. And then the difference between Christianity and religion is that Dan perbedaan antara agama dan kekristenan adalah Christianity is talking about the grace of God. kekristenan bicara tentang kasih karunia Allah. Religion is not talking about the grace of God.
Agama tidak bicara tentang kasih karunia Allah. To understand grace, you need the Holy Spirit. Untuk bisa memahami tentang kasih karunia, Anda membutuhkan Roh Kudus. Other religion do not have Holy Spirit. Agama lain tidak punya Roh Kudus. They cannot understand grace. Mereka tidak bisa memahami kasih karunia. Our human mind also cannot understand grace. Pikiran kita sebagai manusia juga tidak bisa memahami kasih Only karunia. with the help of the Holy Spirit we can understand grace. Hanya dengan bantuan Roh Kudus maka kita bisa memahami tentang kasih karunia. Amen. So you go down to the Medan Mall. Jadi kalau Anda turun Medan Mall ini, You can ask anybody, Anda bisa tanya siapapun juga, how can you go to heaven? bagaimana cara untuk bisa masuk ke surga? Majority people will say, do not do bad things. Sebagian besar orang akan mengatakan jangan melakukan hal yang buruk. Do not disturb others people's wife. Jangan mengganggu istri orang lain. Then you can go heaven. Maka kamu bisa masuk surga. Don't do bad things. Jangan melakukan hal-hal yang buruk. This is what the majority people tell you. Nah, ini sebagian besar jawaban dari orang. But when I ask the same question to every one of you, the Son of God, the King, who called to be a king, what is your answer? Dan kemudian kalau misalnya saya tanya pertanyaan yang sama kepada saudara sekalian, sebagai anak-anak Allah, sebagai yang nanti menjadi raja-raja, apakah jawaban Anda? Your answer will be because of the grace of God. Jawaban Anda adalah karena kasih karunia Allah. Because He died for me at the cross. Karena Dia sudah mati buat aku di atas kayu salib. The righteous man always think of the cross. Jadi orang yang benar selalu memikirkan tentang salib. The righteous man always think of the grace of God. Orang benar selalu memikirkan tentang kasih karunia Allah. Because you have Holy Spirit in you. You have Holy Spirit in you. Karena Anda memiliki Roh Kudus di dalam Anda. That is the difference. Itulah beda. Amen. Amen. So we need the Holy Spirit to understand grace. Jadi kita membutuhkan Roh Kudus untuk bisa memahami kasih karunia. Grace is preaching a message from the root. Jadi kasih karunia adalah memberitakan pesan yang berasal dari akar. While religion is preaching the fruits. Sementara agama memberitakan buah-buahnya. Amen. It's the root that gives you the fruit. Jadi akar yang memberikan buah. When you are in a legalistic environment, Kalau Anda berada di dalam lingkungan yang legalistik, they always preach about your fruits. You Mereka- must do this, you must do this to bear fruit. mereka selalu memberitakan tentang buah-buahnya. Kamu harus lakukan ini, lakukan itu supaya kamu bisa menghasilkan buah. I was in that environment before. Saya dulu berada di dalam lingkungan semacam itu. I was forced to bear fruit, Saya dipaksa untuk bisa menghasilkan buah, but I cannot bear fruit tapi saya tidak bisa menghasilkan buah because my fruit is not good. karena akar saya tidak baik. So I go to supermarket Jadi saya pergi ke supermarket and buy the fruit palsu dan membeli buah palsu and hang on my tree. dan saya gantung di pohon saya. I bear fruit. Saya menghasilkan buah, That is not a fruit tapi itu sebenarnya bukan buah because my fruit is not good. karena akar saya tidak baik. But when God established me in enlighten me with grace and established me in the gift of righteousness, Nah, tapi saat Allah memberikan pewahyuan tentang kasih karunia dan menegakkan saya di dalam kasih karunia-Nya, without my notice, saya temukan tanpa saya memperhatikannya, I began to bear fruit. saya mulai untuk menghasilkan buah. That's the real fruit. Itu adalah buah yang sejati. Amen. Amen. Hallelujah. So in 3 John chapter 1 verse 2, 3 Yohanes 1 ayat 2. it said, "Beloved, in regards to all things, I pray that you prosper and be in health, and even as your soul prosper." Dikatakan saudara yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. It's from inside out. Jadi berasal dari dalam dulu, It's not from menuju keluar, It's not from outside in. bukan dari luar menuju ke dalam. Amen. Hallelujah. So in Isaiah chapter 55 verse 3, Yesaya 55 ayat yang ketiga, bow down your ear and come to me. Hear and your soul shall live, and I will make an everlasting covenant with you, even the sure mercy of David.
Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. So, in order to live, Jadi agar kita bisa hidup, we need to hear. kita perlu untuk mendengar. So come to the Lord in Isaiah 55 said, bow down your ear and come to me and hear, and your soul will live. Yesaya 55 tadi mengatakan, sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah maka kamu akan hidup. So here you are, we are seeing a picture that in order for our soul to live, we need to hear. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa agar jiwa kita bisa hidup, maka kita perlu untuk mendengar. In order for us to live, we need to eat. Agar kita, tubuh kita ini bisa hidup, kita harus makan. We have been going around eating good food. Kita kemarin sudah berkeliling-keliling makan makanan yang enak-enak. When we are in Medan, we never have a chance to get hungry. Jadi saat kami ada di Medan, kami tidak pernah kelaparan. We have been eating. Karena makan Through our mouth. melalui mulut kami. Amen. So how about our spirit? Tapi bagaimana dengan roh kita? Our spirit eat through our ear. Roh kita makan melalui telinga kita. Because whenever you listen to a sermon, you are feeding your spirit. Karena kapanpun Anda mendengarkan suatu khotbah, Anda memberi makan roh Anda. So the spirit doesn't, the message doesn't come through here. Jadi pesan yang Anda dapatkan itu tidak masuk lewat mulut. So the message comes through our ear. Tapi pesan itu masuk melalui telinga kita. Amen. So our spirit feed through our ear. Jadi roh kita makan melalui telinga kita. Our spirit man feed through our ear. Manusia roh kita diberi makan melalui telinga kita. Therefore, we are not preaching about eating and drinking, Dan karena itu kita tidak mengkhotbahkan tentang makan dan minum, but we are preaching about righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. tetapi kita memberitakan tentang kebenaran, sukacita dan damai sejahtera di dalam roh. Amen. So, Hebrews chapter 13 verse 9. Ibrani 13 ayat yang ke-9. Do not be carried about with various and strange doctrine, Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing, because you are listening to doctrine through your ear. karena Anda mendengarkan pengajaran atau doktrin itu melalui telinga Anda. Hebrews chapter 13 verse 9 here said, Ibrani 13 ayat 9 mengatakan, do not be carried about with various strange doctrine, janganlah kamu disesatkan oleh berbagai ajaran asing. for it is good that the heart be established by grace, Sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia, not with